setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, ya siap berarti. Jadi Munaslup siapa? Lewat mekanisme partai, oke? Pemirsa, kita lanjutkan obrolan nongkrong kita. Karena dulu nongkrong, jadi masih obrolan nongkrong. Tadi dikatakan oleh Bu Bahlil bahwa target investasi kita tiap tahun malah naik. Tapi fakta di lapangan, itu enggak sedikit pabrik yang tutup. 2 hari yang lalu saya cek Cikarang, Bekasi ke atas itu pabrik tekstil garmen itu lebih dari 50% yang tutup. Mau Korea ke, mau dari China ke, dan ribuan karyawan tekstil itu nganggur. Walaupun kita tidak terkena, mengakunya tidak terkena resesi, tapi kerasa sekali di masyarakat bahwa tingkat pendapatan rakyat itu sangat parah, sehingga eksesnya banyak yang bunuh diri, banyak yang kena pinjol aja jutaan orang di Jawa Barat, di Jakarta. Padahal semua tahu pinjol itu dalam sebulan bunganya bisa 100%. Dan habis itu yang minjam diteror. Kita yang nggak minjam pun kadang-kadang kena teror juga. Karena nomor kita dikasih oleh yang minjam. Dan kemudian juga kekerasan di rumah tangga. Istri bunuh suami, suami bunuh istri, bapak bunuh anak, atau anak bunuh orang tua. Ini benar-benar mungkin kalau ditanya saya tuh pakar apa, ya pakar kriminal kali. Karena jadi dulu mengamati kriminal itu. Kenapa kriminal meningkat? Karena pendapatan rakyat bawah itu sejebloknya. Dulu orang di kampung saya itu biar miskin kayak apa tidak akan meminta, dikasih pun menolak. Sekarang iya semuanya kepingin dikasih sekarang. Apa yang terjadi di bangsa kita? Sementara dibilang tadi investasi meningkat, PDB meningkat, yang juga dituduh oleh pakar ekonomi yang meningkat itu PDB siapa? Hanya 1, 2, 3, 4 orang, rakyat banyak enggak. Jadi bagaimana kita memperbaiki bangsa ini ke depan? Sebagai calon ketua umum partai besar, saya kira harus punya solusi. Bang Karni, saya harus mengatakan bahwa pertama, dalam posisi saya sebagai Menteri Investasi, itu kita mengurus investasi sektor real di luar sektor keuangan. Ini dulu. Ya. Karena kalau saya bicara tentang pinjol, itu nanti saya akan berbicara melampaui batas kewenangan yang ada pada saya. Enggak, pinjol itu akan akibat. Oh, akibat, oke. Yang kedua, arah kebijakan negara ke depan sekarang itulah didorong pada sektor hilirisasi. Hilirisasi ini memang padat modal, padat teknologi, Bang Karni. Dampaknya apa? Lapangan pekerjaan yang tidak maksimal. Sementara yang tadi Bang Karni menyampaikan, beberapa pabrik-pabrik tekstil, sepatu, itu sebagian gulung tikar. Inilah padat karya. Ini padat karya Bang Karni. Saya tidak memungkiri itu Bang Karni, bahwa ada beberapa pabrik yang memang hengkang. Hengkang ini yang pertama itu diakibatkan karena pertama adalah, mohon maaf saya harus katakan ini Bang Karni, mohon maaf sekali. Kos produksinya itu semakin hari semakin naik. Akibat karena apa? Yang pertama adalah saudara-saudara kita yang memang buruh, ini harusnya kita harus duduk bisa satu paham untuk bagaimana tidak mengganggu proses
produktivitas dan produksi. Di negara-negara lain itu dengan capex yang murah, tapi stabilitas biaya harga upah buruh yang stabil di Bangladesh, di mana-mana. Tetapi kita juga berpikir ada yang pergi tapi ada juga yang datang, Bang Karni. Nah, apa rumusan kebijakan yang kami lakukan di Kementerian Investasi? Bukan sebagai calon ketua umum Golkar, andaikan pun itu ada, tergantung ada mekanisme gitu kan. Dan ada keajaiban. Ya, kita tidak tahu kan apa yang terjadi besok. Tuhan kan, kita tidak bisa menerka Tuhan gitu. Nah, apa yang kita lakukan adalah blending. Blendingnya bagaimana? Ada investasi yang padat modal, tapi bagian-bagian yang bisa kita padat karyakan, kita padat karyakan. Yang kedua, kenapa kita mendorong hilirisasi, Bang Karni? Ini mendorong pemerataan pertumbuhan. Karena begitu hilirisasi dilakukan di daerah-daerah, terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Contoh, Bang Karni, saya mau kasih contoh. Dulu Sulawesi Tengah, Bang Karni. Orang tahu Sulawesi Tengah itu dulu hanya peta aja, mohon maaf dengan segala hormat. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 7-8%. Sekarang. Bahkan tahun kemarin 9%. Maluku Utara, Bang Karni. Kenapa Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya bagus, lapangan pekerjaannya daerah-daerah tercipta secara baik, penjual-penjual UMKM-nya bagus, nasi kuningnya bagus di situ, karena ada industri.